Halo? Ya. Ya, oke. Baik, saya mulai Bu ya. Sekali lagi saya. Sip. Baik, terima kasih banyak Bu Leoni atas waktunya sekali lagi. Perkenalan sekali lagi untuk Dana Didik sendiri, mungkin sebelumnya kami kan sempat approach Ibu dengan email ya Bu ya. Terus syukur direspon oleh Ibu dan pihak Sunagu Japan Indonesia. Terima kasih. Jadi Dana Didik sendiri Bu, kami adalah perusahaan financial technology, memang khusus pembiayaan pendidikan, termasuk diantaranya kuliah, pelatihan, dan sertifikasi gitu. Dan kami sebagai lembaga fintech ini sudah terdaftar dan diawasi OJK, memang sudah ada bukti daftarnya, jadi memang ada legalitasnya Bu. Juga websitenya sendiri aman karena sudah ada tanda daftar dari Kominfo. Terus kita juga tahun lalu sempat dapat dukungan dari Ristek Dikti, dan kami juga merupakan anggota dari Asosiasi Fintech yang se-Indonesia Bu. Jadi untuk startup Dana Didik sendiri dibangun berdasarkan misi pribadi CEO kami Pak Dipo dan Pak Januar yang dulunya kesulitan biaya kuliah, orang terdekatnya mau pelatihan tapi sulit biaya gitu, mau upgrading skill tapi sulit biaya gitu. Juga kalau industri fintech sendiri Bu hadir karena biasanya tuh bank dan lembaga keuangan lain selain fintech belum siap Bu untuk mendanai mahasiswa, apalagi mereka kebanyakan belum ada penghasilan gitu. Terus biaya pendidikan juga meningkat setiap tahun. Terus kalau kuliah kan biasanya beasiswa tuh terbatas ya Bu ya. Gitu. Mungkin perkenalan sendiri soal fintech itu sendiri Bu. Jadi fintech atau financial technology memang baru booming baru-baru ini ya Bu ya. Mungkin beberapa 2 tahun belakangan ini. Jadi memang fintech itu teknologi dan inovasi baru gitu Bu yang bersaing untuk metode keuangan yang lebih tradisional. Jadi memang kita hadir untuk mempermudah tujuannya gitu. Dan itulah kenapa memang OJK hadir sebagai badan yang menjadi badan inti untuk legalitas para pemain fintech Bu. Jadi fintech kalau kami kan fintech lending karena pinjaman pendidikan. Mungkin ada juga fintech lainnya seperti OVO atau e-wallet lainnya gitu, itu juga termasuk fintech. Namun kami sebenarnya kategorinya peer-to-peer lending. Jadi memang kami marketplace Bu, website danadidik.id itu menghubungi peminjam misalnya dari peserta dari LPK Ibu juga misalnya lender. Jadi memang lendernya bisa retail, tapi saat ini banyak dari perusahaan Bu, atau company. Ini model bisnis peer-to-peer lending Bu. Jadi memang kami sebagai marketplace intinya. Nanti saya boleh share materi ini juga Bu ke Ibu mungkin ya. Oke, untuk student loan atau seperti Dana Didik sendiri sebenarnya udah didukung Bu oleh pemerintah. Gitu ya. Koneksimu kayaknya putus Nat. Oke, sebentar ya Kak. Halo? Kedengeran nggak ya? Ya, halo. Ya, sekarang kedengeran suaranya. Oh iya. Semarang ini Bu. Oh, karena lagi PSBB nggak apa-apa ya, saya pikir nggak jadi. Oh, PSBB makanya Nadia jadi WFH ini Bu. Kalau saya kebetulan di Jawa Tengah ini Bu, di Semarang. Iya. Bu Leoni, jadi gini, tipnya yang disampaikan Nadia tadi, kalau kita lembaga jangan untuk pendidikan ya Bu, lebih kepada itu sebenarnya membantu itu sendiri. Jikalau memang ada anak-anak dari LPK yang mungkin terkendala biaya, terus juga kita bisa bantu LPK terkait misalkan ada anak-anak yang nunggak gitu Bu, jadi cash flow-nya LPK nggak terganggu. Nah jadi sebenarnya misinya Dana Didik di situ Bu, kita mau membantu LPK dan membantu mahasiswanya juga gitu di situ. Nah selain itu kita juga tadi Nadia udah sampaikan persyaratan kita mudah, semua online, interview online, segala risiko juga sebenarnya di Dana Didik. LPK hanya kita mintakan verifikasi di awal aja Bu, jadi kita nanti minta bantuan LPK untuk konfirmasi betul ini
anak didiknya LPK Ibu, betul ini anak didiknya tempat Ibu bernaung gitu kan. Nah, artinya di sini kita nggak ada membebani LPK juga Bu, tapi justru kita maunya kerjasama dengan LPK. Tujuannya apa? Supaya ya kita benar nih tepat sasaran. Jadi yang apply di kita ini terverifikasi. Itu sih Bu. Nah, terus yang ketiga, kita juga selain dari dari anak-anak didik Ibu, kita juga bisa biayai untuk LPK-nya sendiri nih Bu. Kebetulan kita juga bisa biayai untuk modal kerja, mungkin untuk kalau LPK Ibu mau pengembangan, mau beli ruko untuk dijadikan kantor atau mungkin untuk renovasi, kita juga bisa Bu. Nah, plafonnya itu kita saat ini bisa sampai 2 miliar ya Bu ya, atau lebih juga nggak apa-apa. Nah, bedanya kalau untuk yang LPK ini kita ada jaminan sih Bu, jaminannya bisa berupa tanah, bisa berupa kendaraan, kita bisa sih Bu. Jadi bukan hanya ke anaknya nih Bu, tapi kayak katakanlah ada LPK-nya mau bangun kelas atau mau perbaiki kelas, itu bisa juga ke kita Bu, dan proses lebih mudah dari bank. Tadi mungkin nanti bisa dikasih tunjuk slide-nya Nat. Nah ini sih Bu, jadi kita bisa pengembangan Bu untuk LPK-nya itu sih. Artinya di sini nggak cuma mahasiswanya atau peserta didiknya, tapi LPK-nya itu bisa dapat gitu sih. Dan yayasan ini pengajuan ke bank tuh agak sulit Bu, gitu. Karena bank memang dalam tanda kutip agak sedikit alergi kalau sama yayasan gitu, nggak tahu kenapa ya Bu. Kalau menurut saya sih, soalnya gini sih Bu, kalau yayasan itu kan banyak ini ya Bu, banyak orang di dalam dan banyak kepentingan pribadi juga sebenarnya ya Bu. Nah itu yang mungkin bank agak sedikit memitigasi resiko. Nah kalau kita justru melihat itu sebagai kesempatan, gitu sih Bu. Paling dari saya itu sih Bu, kita berharap sekali dari LPK Ibu, dari Manado bisa kolaborasi dengan kita bisa lanjutkan diskusi ini lebih lanjut, nanti mungkin Nadia lah selanjutnya yang mengatur jadwal kalau misalkan ada diskusi-diskusi lagi. Dari saya itu dulu Bu, terima kasih. Yap. Iya gitu. Terima kasih Mas Jonathan. Ya gitu Bu Lioni, mungkin ada lagi yang mau siap dilanjut aja Nat kalau mau. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bu, mungkin mengenai ada yang kurang jelas mungkin dari yang kalau dari presentasi tadi sih saya lihat memang ya, kalau dari presentasi tadi sih saya lihat memang gampang ya dan cepat begitu. Untuk persyaratannya juga sih saya rasa di siswa-siswa yang mau berangkat juga udah terpenuhi begitu. Cuman kalau dari kita sih sebenarnya ketika mereka sudah keluar COI-nya itu berarti sudah fix kan mereka untuk berangkat. Dari setelah mereka keluar COI baru siswa-siswa itu sendiri yang apply langsung ke dana didik itu ya. Ya. Iya. Jadi memang soalnya sekarang ya, cuman kendalanya sih mereka kan belum bisa berangkat sekarang kan ya. Jadi masih memang mau di-apply sekarang juga takutnya uangnya udah cair tapi mereka belum berangkat akhirnya begitu. Jadi mungkin kalau untuk itu langsung aja ya si siswa-siswa itu ke websitenya. Kalau untuk yang soal mereka, iya nanti mungkin itu saya coba diskusikan juga sama tim yang lain. Ya. Jadi saya sih sebenarnya senang sekali ya dapat info seperti ini karena dari dulu beberapa kali ke bank itu selalu saja terhenti. Jadi baru-baru ini sih memang dari Disnaker kan di daerah kita memang masih sedikit SO yang mengirim. Jadi di daerah kita itu dari pihak Disnakernya itu memang ada menawarkan akan difasilitasi untuk ke bank gitu sama-sama. Tapi memang sampai saat ini belum juga terrealisasi karena pandemi ini begitu. Jadi kalau dari dana didik bisa, saya rasa kita akan langsung ke situ saja. Karena kalau lewat bank sepertinya ribet begitu. Iya, dan biasanya perlu jaminan, perlu apa itu loh Bu. Itu yang ribet sih biasanya. Dan soal
anak-anak sih mereka memang kendalanya di situ di biaya magangnya itu kan, kalau di kita 30 juta ya itu. Jadi yang berat di mereka sih rata-rata karena banyak juga yang dari kampung, orang tua juga penghasilannya kan susah cari uang 30 juta itu. Iya Bu, nggak apa-apa sih Bu. Kita dengan senang hati sih Bu. Kemarin kita dari Semarang bahkan yang Aruba itu aja kita kirim loh Bu, kita biayai Bu. Itu sampai 100 jutaan kita biayai, bisa Bu. Oke sih Bu. Kalau dari LPK kita sih pertama kali mengirim itu tahun 2018 sampai masih baru ya Bu ya? Iya, 2020 awal 2020 ini sebelum pandemi udah 150-an siswa yang berangkat. Dan ada hampir setengah sih yang kita biayai, ada yang kita biayai full, ada yang biayai setengah. Selama ini sih lancar, tidak ada masalah. Memang ada beberapa yang katanya di 2 bulan baru transfer gitu kan. Tapi untuk masalah sampai tidak mentransfer itu sih sampai saat ini tidak ada gitu ya. Jadi mungkin untuk masalah kita kenal dengan siswanya itu memang betul sama tadi Mbak Nadia bilang ya, yang paling kenal dekat kan memang kita begitu. Kita juga pasti akan menawarkan ke anak-anak yang dengan syarat dan ketentuan juga supaya juga ya sama-sama menguntungkan, tidak ada yang dirugikan gitu untuk program ini gitu. Kalau untuk MOU itu bagaimana nanti maksudnya? Jadi gini Bu, nanti setelah kita meeting ini Nadia akan kirim draft ya Bu ya, artinya draft MOU dan beberapa dokumen lainnya yang sekiranya nanti Ibu bisa review dulu itu sama tim Ibu di sana. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Jadi setelah ini langkah selanjutnya kita bikin grup WhatsApp nih Bu. Oh iya. Bikin grup WhatsApp, di situ juga bisa jadi sarana kita buat diskusi. Habis itu ntar Nadia juga kirim MOU sama beberapa dokumen, Ibu review cocok, Ibu tanda tanganin, kirim ke kita, nanti kita tanda tangan balik, by online aja sih Bu semua sih. Iya. Itu sih Bu, jadi nanti kita buat mudah aja lah Bu, nggak usah. Ya, nggak ribet ya. Nggak ribet lah, sekarang udah zamannya begini Bu, mau nggak mau harus online terus sih. Udah bisa e-signing ya Bu. Iya. Gitu Bu, paling dari kita sih. Next step-nya nanti ya. Jelas dan gampang sih saya. Iya. Betul Bu. Kita senang banget. Nanti selanjutnya Boleh, silakan. Kami senang banget sih Bu, Ibu mau kontak kami gitu, kayak direspon gitu, terima kasih banyak. Karena memang sangat senang sih untuk berangkatkan anak ke Jepang, tapi memang dari kemarin LPK masih terkendala di ini pandemi ini sih. Jadi kita juga udah yang caregiver juga memang baru mau mulai sih, dan sudah ada sekitar 10 siswa sih yang kita kumpulkan untuk caregiver yang lulusan dari akademi keperawatan. Kalau sekarang umum siswa kita ada sekitar 200-an siswa begitu yang belajar sekarang. Jadi satu kelas yang kita buka tatap muka, sisanya 5 kelas kita online juga, nggak bisa kayak dulu 6 kelas kita buka tatap muka. Sekarang memang cuma 1 kelas aja yang buka tatap muka. Oh berarti sekarang proses belajar mengajar banyak online ya Bu ya? Iya, 5 kelasnya kita kasih online, 1 kelasnya kita tatap muka yang kelas baru. Oh iya. Kalau boleh itu juga Bu, kalau memang udah biasa online kita juga boleh kok, kalau misalkan Ibu ada waktu bersedia kita sosialisasi ke anak-anaknya juga kita. Iya. Jadi mungkin kita kalau boleh kita mungkin biar anak-anak juga langsung ngeh gitu Bu, langsung tahu dan bisa lebih paham juga. Kita juga more than happy sih Bu, maksudnya kita senang juga kalau bisa sosialisasi ke anak-anak. Jadi LPK juga tahu, LPK juga bisa ikut di situ, anak-anak juga bisa tahu. Kita senang sih Bu, ternyata justru di Manado sana udah menerapkan online study gitu ya Bu ya. Di Jawa ini justru malah banyak yang masih manual tuh Bu, belum siap. Ini satu fenomena yang menarik ini Bu, terus terang. Iya, karena ya kita juga nggak mau ambil. Berarti Manado lebih maju. Mungkin karena kita Manado lebih ke dari Manado sih 1 jam itu Tondano. Kalau Manado memang agak padat. Tapi kalau kita di Tondano sih masih, kalau mau dibilang kayak apa ya, masih setengah
tengah desa begitulah. Oh, belum terlalu ramai ya Bu ya? Ramai, iya. Iya, iya. Jadi kasusnya juga nggak terlalu banyak. Nggak banyak. Nggak mau ambil risiko Resiko, iyalah Bu. Hari. Jadi masalah nanti Bu, betul. Ya. Oke Bu, dari saya itu dulu. Kalau Ibu sama Nadia mungkin ada diskusi lain atau ingin ditanyakan, mungkin Nadia bisa handle karena saya ada telepon lagi nih Bu sebentar. Saya mau izin Bu Leoni ya. Salam untuk teman-teman Sunagu Japan Indonesia di Manado ya Bu ya. Tuhan berkati Ibu. Baik, itu Bu Leoni. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan mungkin? Kurang lebih itu saja sih. Mungkin saya udah bisa secara gampangnya saya mau sosialisasi juga ke anak-anak gitu. Mungkin mereka bisa lihat Instagram atau apa kan, Dana Didik ada kan? Ada di follow aja gitu. Kami juga sering ngadain event mungkin untuk gitu. Ini sambil jalan ya Bu ya, kalau misalnya nextnya mungkin kan sambil nunggu juga pandemi, kalau memang ada waktu luang anak-anak misalnya habis online class terus kami bisa masuk untuk ngasih materi Dana Didik, kami more than happy Bu kalau boleh diizin. Bisa sih, bisa dijadwalkan itu dalam minggu berjalan ini juga bisa dijadwalkan sih. Boleh Bu. Jadi udah ada waktu kayak ini kan hari Senin itu bisa dijadwalkan untuk mereka yang tatap muka sama yang online, mereka bisa lewat Zoom begini kan bisa ya. Kalau saya senang banget sih Bu, karena kami kan di OJK sendiri, karena kan kami udah di bawah OJK dan kami memang dimandatkan oleh pemerintah untuk ngasih sosialisasi ke luar Jawa. Namun kan karena pandemi, kami harusnya sih bisa Bu terbang ke Manado, cuman karena pandemi ya Bu ya. Gitu. Pengennya sih nanti mungkin main kapan-kapan gitu. Ya, moga-moga cepat ini selesai ini ya. Ya, jadi terkendala sekali ini pandemi. Betul Bu, betul. Semua sudah. Jadi itu sih kalau untuk sosialisasi ke siswa-siswa kita bisa fasilitasikan, mungkin waktunya saja dari Dana Didik kasih info. Kita sih di sini pembelajarannya setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi kapan saja bisa, jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah itu kapan saja bisa kita fasilitasi untuk sosialisasi lewat Zoom begitu. Boleh, nanti saya bikinkan ya Bu ya untuk link. Baik, kalau begitu mungkin kita tutup aja ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu. Kami sangat senang bisa ngobrol langsung nih lewat Zoom. Terima kasih banyak. Selamat sore.